kita harus mulai membangkitkan masakan-masakan tradisional. Kalau saya dulu paham dan pernah melakukan itu, misalnya bagaimana proses panen padi, kemudian padi dulu kan diunting ini yang itu disimpan untingan, terus kemudian ditutu kan itu biar rontok jadi gabah kemudian ditutu lagi menjadi beras kan itu beras, terus kemudian kalau udah beras ditutu kan keras nih jelek pelupas kulitnya, baru setelah itu disosong, namanya kan udah beras disosong itu biar memisahkan dedai dengan biar berasnya agak putih kan, sosok kan sek gitu. Terus kemudian liwet. Saya ngerti dan pernah melakukan itu. Dedai itu kalau dulu makan tadi bungku elemen ya, tadi dedak sama menir itu kan jadi makanan itu kan. Di bungku itu bungku ya. Sekarang udah nggak ada itu. Dulu sering makan, sekarang kurang jual kan. Dulu minum air tajin Iya. Sekarang pakai mesin misalnya. Di tajin kan itu. Kalau ada umup itu airnya dibuang, tajin dikasih gula Jawa sama garam dimakan itu kan enak banget. Dulu anak kecil itu kan belum ada susu kan, dibilangin pakai tajin. Itu kan nilai gizinya luar biasa. Iya. Dan lagi kan juga gabahnya, berasnya juga kan organik. Iya. Kalau sekarang kan serba nggak ada pestisida, terus kemudian pestisida dulu nggak ada. Ini harus kita kembalikan lagi nuansa kembali ke, bukan kita kembali ke zaman yang lalu enggak, tapi inilah budaya kita dan itu dikangenin. Sekarang itu kan orang-orang luar itu kan kalau makan kan nyari yang unik-unik, bayangan seperti kopi klotok itu, iya kan, makanan-makanan tradisional. Orang datang ke situ hanya untuk mencari makanan tradisional zaman dulu. Nah, kalau kemudian nanti ada gembrot, ada sabuan yang digembrot itu, ada blulo, yang jenang logo itu juga saya baru tahu kemarin dikasih Pak Minto ya. Rujak babal, Mas. Rujak babal. Rujak itu dulu kan jambu, pelem, terus kemudian babal, terus manding. Ya itu manding itu dideplok itu dipakai alu atau santan di lumpang itu. Enak banget kan itu. Iya. Kalau di Jakarta apa rujak bebek ya? Terkait dengan pengembangan budaya yang ada di Sleman Barat, saya rasa kita harus berpijak pada kondisi wilayah Sleman Barat. Jadi Sleman Barat itu sebagaimana kita ketahui kan daerah lumbung pangan, sehingga pengembangan Sleman Barat baik pariwisata maupun nanti kontennya itu kebudayaan, secara juga harus menyesuaikan dengan kondisi geografis di Kabupaten Sleman Barat ini sebagai wilayah lumbung pangan. Jadi Sleman Barat itu kan menurut beberapa pihak itu kan mau dikembangkan, di sana ada lumbung Mataraman di sana sebagai daerah penyangga pangan untuk Kabupaten Sleman maupun daerah istimewa Yogyakarta. Jadi saya rasa lumbung Mataraman ini kan kita harus artikan kita kembali kepada kondisi pada waktu dulu zaman Mataram gitu. Sehingga nanti hasil pertanian di Sleman Barat itu bisa optimal dan kemudian juga bisa disimpan dengan baik sehingga nanti dapat didistribusikan ke beberapa daerah. Sehingga kalau pengembangan Sleman Barat terkait dengan kebudayaan di sana juga sudah ada beberapa warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah tenun serat alam di Gamplong. Nah ini kan potensi yang ada di Sleman Barat yang harus kita kembangkan di
beberapa daerah lain dan itu. Di samping Sleman Barat juga di Ngamplong khususnya ada tenun serat alam, maka juga ada di sana potensinya kan mendong. Bagaimana kemudian mendong sebagai hasil pertanian itu dapat kita kemas menjadi produk-produk kerajinan yang itu berciri khas Sleman dan itu. Di samping itu juga ada anyaman bambu, sentra anyaman bambu di Sleman Barat. Sehingga di samping itu juga ada beberapa kekayaan budaya yang ada di Sleman, misalnya benda cagar budaya. Di sana ada Buk Renteng yang itu dibangun pada saat zaman Belanda untuk mengairi tanaman tebu yang ada di Sleman Barat. Dulu di sana kan banyak pabrik-pabrik gula gitu. Nah, di sana juga menjadi sentra penghasil tebu yang cukup lumayan besar di Sleman Barat. Nah, sehingga dalam hal ini Dinas Kebudayaan berkepentingan untuk bagaimana kemudian bersinergi dengan beberapa OPD yang lain, tentu saja dengan Dinas Pariwisata terkait dengan pengembangan pariwisata. Nah, kita mengisi atraksi wisatanya gitu. Atraksi wisatanya misalnya ada pertunjukan kesenian, ada merti dusun dan yang lain-lainnya. Kalau itu kemudian dikemas menjadi sebuah atraksi budaya yang menarik, saya rasa itu nanti bisa dikembangkan di Sleman Barat. Contohnya misalnya yang saya bermimpi itu kan ada semacam amphitheater yang ada di Sleman Barat itu, entah itu diinisiasi oleh pemerintah atau warga masyarakat, sehingga nanti secara reguler bisa ditampilkan beberapa kesenian yang ada di Sleman Barat. Nah, keberadaan itu nanti kemudian bisa kita kerjasamakan dengan pelaku-pelaku pariwisata, misalnya biro perjalanan dan yang lain-lain, sehingga nanti kebudayaan itu menjadi konten dari sebuah kegiatan pariwisata yang ada di Sleman Barat. Itu sih. Mungkin untuk yang di Sleman Barat itu kan ada 4 atau 5 kapal hewan. Nah, untuk program ini apakah merata untuk seluruh kapal hewan ataukah istilahnya secara garis besar plotting untuk kebudayaan itu mengembangkan yang sudah ada, atau ada rencana untuk membuat istilahnya destinasi atau kebudayaan yang lama sudah tidak dimunculkan lagi, yang sudah ada kan tadi Bapak sudah menceritakan 3 tahun Pak. Baik, saya rasa untuk kemudian kita pengembangan di Sleman Barat, konteks di pengembangan di Sleman Barat itu berarti kan harus di seluruh wilayah Sleman Barat, sehingga kemudian warga masyarakat Sleman Barat itu mendapatkan kue pariwisata dan yang lain-lain itu kan sama, mereka semuanya bisa menikmati. Nah, sehingga beberapa kecamatan yang sudah ada ini kan menjadi pemantik, memicu untuk pengembangan daerah wilayah sekitarnya gitu. Seperti kalau di Sleman Barat di Ngamping ada upacara adat Bekaka, terus kemudian di Ngudian ada Mbah Demang, Tuk Sibeduk dan yang lain itu menjadi atraksi budaya yang sebenarnya itu bisa menjadi paket wisata bagi tamu-tamu atau wisatawan kita. Tentu saja kalau itu nanti sudah tertata dengan baik dan bisa bersifat reguler, atraksi-atraksi itu kan bisa ditampilkan seperti yang saya sampaikan tadi di amphitheater itu. Kalau di Bali kan ada orang bisa melihat tari barongan itu. Nah, di Sleman apa sih selain Ramayana yang dipentaskan di Prambanan itu, di Sleman Barat ada apa gitu. Sehingga mungkin mengambil cerita kerakyatan yang ada di Sleman Barat kemudian dikemas menjadi sebuah sendera tari yang bisa dinikmati oleh banyak orang kan itu. Terkait dengan fasilitas penginapan atau homestay, ya saya rasa kalau membangun hotel di sana kan susah karena kondisi
geografisnya sebagai wilayah pertanian berkelanjutan. Nah, sehingga untuk penginapan saya rasa masyarakat ini harus kemudian kreatif kan itu dengan menyediakan fasilitas homestay. Jadi fasilitas homestay itu adalah rumah-rumah tinggal yang ditinggali penduduk, kemudian sebagian kita sewakan untuk tamu-tamu wisatawan dengan jumlah tertentu. Tidak perlu bagus, tapi yang penting kan bersih. Bahkan selama ini kendala utamanya apa Pak tentang Sleman Barat? Kendala utamanya adalah di samping anggaran juga kemudian masyarakatnya kan itu. Nah, program dari pemerintah itu kan harus disambut oleh masyarakat juga kan gitu. Sehingga pembangunan itu kalau kemudian pariwisata, kebudayaan itu ya harus tumbuh dari masyarakatnya itu sendiri kan gitu. Sehingga kesadaran masyarakat itu yang kemudian kita bisa dorong bersama-sama sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah. Mungkin yang apakah mungkin insentifnya kurang sehingga mungkin masyarakat itu belum terdorong secara maksimal Pak? Ya kalau insentif saya rasa kan kita juga terkait dengan keterbatasan kan gitu, keterbatasan anggaran. Tetapi kan program pemerintah termasuk dari Dinas Kebudayaan fasilitasi beberapa kegiatan bakti dusun, terus kemudian fasilitasi seni dan yang lainnya itu kan stimulan saja kan gitu. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian ada kemandirian. Jadi dana IS bukan menjadi satu-satunya sumber dana untuk kemudian mengembangkan Sleman Barat, atau APBD juga bukan menjadi satu-satunya, tetapi bagaimana kemudian masyarakat itu bisa mandiri gitu. Jadi tidak menjaga gitu. Jadi saya rasa kalau kemudian itu bisa dikemas menjadi sebuah pertunjukan yang bisa mendatangkan orang, berarti kan akan datang juga kan uangnya kan ada datang juga gitu. Kalau ini Pak, kita pahami juga di khususnya ya di Sleman Barat ini, itu kan juga ada beberapa sanggar, sanggar tari dan sanggar-sanggar yang lain. Kira-kira atau bagaimana kemungkinan dari Dinas Kebudayaan itu terhadap sanggar-sanggar tersebut itu seperti apa memandangnya, ataupun mungkin ada sinerginya itu seperti apa? Ya, jadi kalau sanggar-sanggar yang ada di Sleman Barat saya rasa banyak kan itu. Ya kita kan mendorong bersinergi, berkolaborasi, di samping itu juga fasilitasi. Tetapi kemudian setelah itu, jadi pasca kita memberikan stimulan itu kan bagaimana kemudian masyarakat itu bangkit, kemudian mengemas secara mandiri, yang itu kemudian dia bisa juga membuat jejaring tersendiri dengan beberapa biro perjalanan atau beberapa lembaga yang lain, sehingga nanti kalau itu sudah menjadi jejaring yang jalan itu kan saya rasa tamu akan datang gitu, terutama tamu-tamu yang ingin belajar atau tamu-tamu asing yang ingin melihat budaya asli masyarakat Sleman Barat kan gitu. Atau ada kemungkinan mungkin untuk menstimulan juga ya, mungkin mengadakan sebuah ajang atau lomba dari sanggar tersebut, sehingga sanggar itu ada sebuah support gitu. Oh ini berarti yang bagus nih nanti akan ditampilkan di mana, satu contoh seperti itu. Di sanggar ini bilang tari apa misalkan, tari kuntulan ataupun tari apa, nanti kan seperti itu. Ada nggak kemungkinan seperti itu Bapak? Mungkin saja, jadi nanti kita menyelenggarakan festival kan itu. Iya. Festival. Dan itu nanti juga pesertanya juga dari beberapa sanggar yang ada di suatu tempat itu, sehingga nanti kalau kemudian, tetapi kan mereka harus di samping sanggar itu kreatif, menciptakan kreasi terkait dengan seni yang berbasis sosial kultural di Sleman Barat itu yang bisa ditampilkan kan itu, sehingga orang tertarik, oh ini Sleman Barat tervisualisasi di dalam sebuah atraksi seni yang dilakukan oleh sanggar-sanggar. Karena saya rasa itu juga merupakan sebuah kalau saya bilang itu dengan festival itu akan membangkitkan khususnya mereka ini akan berkreasi terus gitu, karena memang ada sesuatu gitu. Iya, ya itu tadi kan
APBD dan DAIS itu bukan satu-satunya, tetapi kita yang paling penting adalah menumbuhkan kreativitas warga itu untuk berkreasi, terus kemudian berekspresi secara mandiri kan itu. Sehingga APBD maupun DAIS itu kan stimulan saja. Sehingga tanpa APBD, gampangannya kan itu, tanpa APBD maupun DAIS mereka itu bisa berkreasi sendiri kan itu. Nah, seberapa jauh kemudian atraksi yang mereka buat itu dapat dijual, ya saya rasa itu menjadi PR kita bersama-sama. Kalau saya rasa kalau kemudian hasil kreativitas pelaku seni yang ada di Sleman Barat itu kemudian layak untuk dijual, saya rasa juga kemudian biro-biro perjalanan juga akan membawa tamu-tamunya ke Sleman Barat. Iya. Kalau dari dinas secara umum, secara umum ini di Sleman ini ada tidak agenda atau jadwal, artinya kalau misalnya kita katakan itu ya agenda untuk festival mungkin dalam 1 tahun mengadakan berapa kali ataupun juga terus yang modelnya seperti apa, kan seperti itu. Mungkin ada nggak jadwal semacam itu? Sementara kita belum ada jadwal ya Mas Deki ya, jadi kita terjadwalkan di efisiensi anggaran. Iya, efisiensi anggaran itu ya. Sehingga ya saya sampaikan tadi, kami melakukan kegiatan itu kan berdasarkan program kegiatan yang dibiayai oleh DAIS maupun APBD. Sehingga kalau kemudian event itu kami selenggarakan, ya kan tidak bisa kemudian secara rutin misalnya di Sleman Barat aja kan itu. Tapi suatu saat mungkin saja nanti kemudian kita bersinergi dengan beberapa pelaku seni maupun SKPD yang lain untuk membuat sebuah festival yang ada di Sleman Barat. Jadi paling tidak kan kita mengenalkan dulu kan, mengenalkan potensi yang ada di Sleman Barat. Sehingga kemudian kalau sudah kenal, oh ya jadi terus kemudian bisa dibuat event reguler, sehingga orang itu kan menunggu, oh bulan ini, tahun ini di Sleman Barat ada kegiatan seni ini kan itu. Sehingga itu nanti kalau sudah tersosialisasikan dengan baik ya, seperti kemandirian itu kan, kalau sudah mandiri berarti orang itu kan akan menyusul jadwalnya sendiri gitu. Nah, sehingga itu nanti yang kemudian akan menjadi potensi yang kemudian bisa mendatangkan. Mungkin terkait dengan festival ini, sejauh mana di Sleman Barat itu dari Dinas Kebudayaan itu melihat potensi apa yang bisa dikembangkan sebagai menjadi festival yang mungkin gaungnya lebih besar lagi. Kalau mungkin di Pondok Wonolelo itu kan ada upacara apeman atau apa, mungkin di Dinas Kebudayaan sini melihat, oh ini di Sleman Barat ini, oh ini ada potensi seperti ini, bisa dikembangkan lebih jauh untuk bisa memajukan perekonomian di daerah tersebut dan lebih gaungnya lebih luas lagi, begitu Pak. Ya, baik, di Sleman Barat itu kan kaya dengan seperti tadi saya sampaikan event BKK. Event BKK itu kan kemudian kalau itu kemudian dikemas dengan baik, kalau rutinitasnya kan sudah, cuman kemasannya kan yang kemudian itu harus dikemas lebih menarik lagi ya, itu ada Mbah Demang, Tok Subeduk, dan kemudian ada hasil-hasil UMKM yang ada di Sleman Barat itu kan, sehingga nanti event itu kan bukan hanya budaya tapi juga produk-produk UMKM yang ada di Sleman Barat itu. Nah, kalau kemudian itu bisa disinergikan menjadi sebuah ya seperti festival lah kemudian. Ya mungkin nanti festival Bu Renteng atau Slokan Van der Wijk kan gitu. Itu dulu pernah ada sih tahun 2023, kemudian sampai 2024 ini nggak muncul lagi kan itu karena anggarannya juga. Tapi kalau kemudian itu bisa diulang kembali, ya saya rasa Bu Renteng itu bisa menjadi sentral kan, itu festival yang menggunakan air sebagai media, itu Bu Renteng. Terus kemudian ada atraksi seni yang ada di situ, wiwitan dan yang lain-lain, itu kan bisa menjadi sebuah atraksi kebudayaan yang bisa mendatangkan wisata. Satu lagi Pak, Ya. yang ini ya seperti normatif aja. Kenapa sih budaya itu harus dilestarikan itu loh?
Baik, kenapa budaya harus dilestarikan? Karena kemudian pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman itu kan harus berdasarkan kearifan lokal budaya masyarakatnya itu, sehingga roh pembangunan itu ya harus dilatar belakangi budayanya orang Sleman. Sehingga kalau saya bilang ke beberapa pertemuan itu ya, semodern apapun kita, jangan sampai kemudian kita tercerabut dari akar budaya kita, karena itu rohnya masyarakat pembangunan yang ada di Sleman. Maka kemudian budaya kemudian bukan hanya warisan, tetapi harus dilestarikan dan harus dikembangkan, sehingga anak-anak muda kita itu mengerti akar budayanya itu, akar budayanya orang Sleman, orang Jawa, Mataram itu ngerti itu. Karena kemudian budaya Jawa khususnya Mataram kan budaya adiluhung. Setiap gerak langkah perbuatan itu kalau kemudian kita kembalikan kepada akar budaya kita, ya orang Sleman itu akan menjadi orang berbudaya. Nah, kalau pembangunan dengan perspektif budaya itu kan akan bisa dinikmati, bisa dilestarikan kan gitu. Jadi pembangunan juga harus berdasarkan nilai-nilai budaya yang ada di Sleman. Kan ada empat pilar tata nilai budaya itu: tata nilai kepemimpinan, tata nilai kemasyarakatan, kealaman kan itu, dan tata nilai ketuhanan kan itu sih, itu harus. Satu Pak, Ya. satu hal lagi Pak. Di khususnya pinggir dari Sendang Mulia itu kan ada beberapa juga lansia yang memang kita katakan tuh budayanya namanya lemburan. Lemburan itu yang mereka para lansia ataupun ya ibu-ibu sekitar itu berkumpul, kemudian membuat sebuah anyaman bambu dan sambil panen bromo, sambil nyanyi dan lain sebagainya. Ini kalau kami memandang ini adalah sesuatu budaya ataupun sesuatu yang memang sebenarnya ini suatu kehidupan di masyarakat yang memang hari ini seakan-akan hilang gitu Bapak. Nah itu kira-kira dari Dinas Kebudayaan itu untuk mengangkat seperti itu bagaimana Bapak? Baik, jadi kan kita juga di samping melestarikan, kita juga merevitalisasi. Iya. Revitalisasi terhadap beberapa hal seni, budaya, tradisi yang hampir punah kan itu di Kabupaten Sleman itu. Kemudian kita inventarisir, terus kemudian ya kita support, kita hidupkan kembali kan itu, sehingga nanti orang itu kan juga itu kan sebuah nilai kan, ketika membuat anyaman sambil panen bromo itu kan berarti nilai-nilai kegotong royongan, kebersamaan, saling menghargai, sehingga bekerja itu bukan hanya secara individual kan itu, tetapi juga bekerja itu ya akan lebih nyaman, lebih sreg kalau kemudian dilakukan bersama-sama. Berarti interaksi dengan masyarakat yang lain, serawung dan yang lain-lain. Nah, kalau itu kemudian bisa kita revitalisasi, ya saya rasa itu menjadi modal besar bagi pembangunan itu, kegotong royongan, keguyup rukunan itu. Terima kasih Pak Faris. Mungkin yang terakhir tentang harapan-harapan kepada masyarakat di wilayah Sleman Barat agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah. Baik, jadi harapan ke depan kita bahwa semua masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman, khususnya Sleman Barat, kita berbicara Sleman Barat, ya kita harus menyadari akar budayanya. Budaya bukan hanya seni, tetapi nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalam kebudayaan itu, di dalam sebuah atraksi kesenian itu, kemudian dipahami, kemudian diimplementasikan. Seperti dusun misalnya, seperti dusun itu kan ada nilai-nilai kegotong royongan, kehidupan. Nah, sehingga bukan hanya saat merti dusun aja, tetapi juga kemudian pada kehidupan sehari-hari, keguyup rukunan, kegotong royongan, terus kemudian nilai-nilai ketuhanan, itu juga dapat diimplementasikan. Tentu saja dengan sehingga nilai budaya itu bukan hanya dipahami secara lahiriah, tetapi juga filosofi yang terkandung di dalam sebuah atraksi budaya itu yang jauh lebih penting kita pahami. Terima kasih banyak Pak.